Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Muhammad Bahauddin selaku dosen pengampu mata kuliah Basul Kutub, dan tak lupa juga teman-teman dari kelas PAIC yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Ghani dengan NIM 20101101004. Di sini perkenankanlah kami untuk membacakan hadis tentang cinta karena Allah dan benci karena Allah, yaitu hadis dari Abu Dawud nomor 3983. Redaksi hadis. Haddatsana Musaddadun haddatsana Khalid bin Abdillah haddatsana Yazid bin Abi Ziyadin an Mujahidin an rajuli an Abi Dzarrin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalul a'mali al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Artinya, telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abu Ziyad dari Mujahid dari seorang laki-laki dari Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik amal adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kritik sanad. Ini adalah urutan rawi, yaitu pertama Musaddad bin Musrihat bin Musribal bin Mustawrid. Bawahnya lagi ada Khalid bin Abdullah bin Abdurrahman bin Yazaid. Turun bawah lagi ada Yazid bin Abi Ziyad. Bawah lagi ada Mujahid bin Jabar. Yang kelima ini namanya tidak diketahui, yang menyebabkan dhaif. Dan yang terakhir ada Jundub bin Junadah. Biografi perawi. Yang pertama adalah Musaddah bin Musrihat bin Musribal bin Mustawrid. Beliau dari kalangan tabi'in, kalangan biasa. Kunyahnya adalah Abu Al-Hasan. Beliau hidup di negeri Basrah. Tahun wafatnya adalah 228 Hijriah. Komentar ulama terhadap beliau adalah dari Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal, komentar Soduk. Dari An-Nasai, Al-Ajli dan Abu Hatim, Siqah, Ibnu Hibban As-Siqat, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Siqah Hafidz, Az-Zahabi Hafidz. Yang kedua ada Khalid bin Abdullah bin Abdurrahman bin Yazaid. Beliau dari kalangan tabi'ut, kalangan pertengahan. Kunyahnya adalah Abu Al-Haisam. Negeri hidupnya adalah dari Haid. Tahun wafat 179 Hijriah. Komentar ulama terhadap beliau adalah dari At-Tirmidzi, Hafidz, Ibnu Hibban As-Siqat, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Siqat Sabat, Az-Zahabi, Siqah Abid, seorang ulama. Yang ketiga, Yazid bin Abi Ziyad. Beliau dari kalangan tabi'in, kalangan biasa. Kunyahnya adalah Abu Abdullah. Beliau hidup di negeri Kufah. Tahun wafatnya 136 Hijriah. Komentar ulama terhadap beliau dari Yahya bin Ma'in, Abu Hatim dan An-Nasai, Laisa Bikowi, Abu Zurah Layyin, dari Ibnu Sa'ad, Ibnu Qani dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dhaif, dari Az-Zahabi Soduk atau Syiah. Yang keempat ada Mujahid bin Jabar, kalangan tabi'in, kalangan pertengahan. Kunyahnya adalah Abu Al-Hajjaj. Beliau hidup di negeri Maruraud. Tahun wafatnya adalah 102 Hijriah. Komentar ulama dari Yahya bin Ma'in, Abu Zurah dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Siqah. Al-Ajli Sabi Siqah, Tabi'i Siqah, dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam ilmu tafsir, dari Az-Zahabi Hujjah. Dan yang kelima namanya tidak diketahui. Yang keenam adalah Jundub bin Junadah. Dari kalangan sahabat, kunyahnya adalah Abu Dzar. Beliau hidup di negeri Madinah. Tahun wafatnya 32 Hijriah. Komentar ulama terhadap beliau adalah dari jumhur ulama sahabat. Dilihat dari komentar para ulama dan urutan sanadnya,
Hadis Abu Dawud nomor 983 termasuk hadis yang dhaif karena sanad salah satu perawinya terputus. Berikutnya ada kritik editis. Yang pertama adalah kajian linguistik. Kajian linguistik adalah kajian dengan prosedur-prosedur gramatikal bahasa Arab. Kajian seperti ini sangat diperlukan karena setiap teks hadis harus ditafsirkan dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab berdasarkan perspektif kajian ilmu balaghah. 1. Ada kalam khobar. Kalam khobar adalah pembicaraan yang mengandung kemungkinan benar atau salah semata-mata dilihat dari pembicaraannya itu sendiri. Jika seseorang mengucap suatu kalimat atau kalam yang mempunyai pengertian sempurna, setelah itu kita bisa menilai bahwa kalimat tersebut benar atau salah. Maka kita bisa menetapkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat kalam khobar. Contoh pada kalimat berikut ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mali al-hubbu fillahi wal bughdu fillah. Adapun tujuan kalam khobar pada kalimat di atas adalah faidah al-khobar. Artinya suatu kalam khobari yang diucapkan kepada orang tapi belum tahu sama sekali isi perkataan itu. Yang kedua adalah majas. Majas adalah lafaz yang digunakan selain pada makna aslinya karena keterkaitan makna disertai indikator yang mencegah dari pemberian arti yang asli pada kalimat di bawah ini. Afdhul a'mali al-hubbu fillahi wal bughdu fillah. Terdapat kajian majas isti'arah tabaiyah, yaitu majas yang musta'arnya berupa kalimat fi'il huruf dan isim yang mustaq. Sedangkan kalimat di atas merupakan contoh kalimat huruf jar, yaitu fi yang secara umum makna aslinya yaitu dorfiyah atau di dalam atau pada. Kemudian menggunakan makna-makna lain berupa at-ta'lil, sebab atau alasan atau karena. Selanjutnya kajian tematis komprehensif. Kajian ini berkaitan dengan mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang memiliki tema yang serupa, baik dari segi lafaz ataupun maknanya. Berikut ini merupakan hadis yang hampir sama dengan hadis milik Abu Dawud nomor 3983. Yang pertama adalah Musnad Ahmad nomor 20431. Haddatsana Husainun haddatsana Yazidu yakni bani Ata'in an Yazidi yakni bani Abi Ziyadin an Mujahidi ar-rajuli an Abi Dzarrin qala kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala atadruni ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla qala qailus salatu waz zakatu wa qala qailul jihadu qala inna ahabbal a'mali ila Allah azza wa jalla al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Yang kedua ada dari Sahih Bukhari nomor 15, haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Abdul Wahhab bis-Safi qala haddatsana Ayyubu an Abi Kilabata an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun man kunna fihi wajada halawatal iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Allah wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqdhafan fin nar. Yang terakhir ada dari Sunan Tirmidzi nomor 2548, yaitu haddatsana bna Abi Umar haddatsana Abdul Wahhabi an Ayyuba an Abi Kilabata an Ansi arna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thalathatu man kunna fihi wajada bihinna ta'mal iman man kana Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Allah wa ayyakrahu ay ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah minhu kama yakrahu ay yuqdhafa fin nari. Qala Abu Isa hadza haditsu hasan sahih wa qad rawahu fata dzat an Ansi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ada kajian konfirmatif. Kajian ini berfungsi untuk mengonfirmasikan makna hadis dengan petunjuk-petunjuk dari Al-Qur'an. Dalam hal ini berkaitan dengan hadis Abu Dawud nomor 3983
penulis mencoba mengonfirmasikan hadis tersebut dengan ayat Al-Quran. Yang pertama ada Quran surat Al-Hujurat ayat 7-8 yang berbunyi, wa'alamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa ba'dal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Artinya bisa dibaca sendiri nanti. Selanjutnya ada Quran dari surat Al-Imran ayat 31 yang berbunyi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Baik ulama salaf maupun kontemporer, tidak ada perbedaan pendapat mengenai ayat yang menjadi dasar rujukan hadis cinta dan benci karena Allah ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan cara-cara mencintai Allah dan apa-apa yang Allah cintai dalam Al-Quran, baik itu dalam Quran surat Al-Hujurat 7-8 maupun surat Al-Imran ayat 31. Maka dari itu dapat disimpulkan antara matan hadis keharusan beramal cinta dan benci karena Allah dan kalamullah tidaklah bertentangan. Selanjutnya lagi ada analisis realitas historis. Setelah melihat hadis ini, sepintas kita pasti bertanya-tanya, mengapa amalan atau perbuatan yang paling utama adalah cinta dan benci karena Allah? Mengapa cinta dan benci harus karena Allah saja? Pertanyaan inilah yang mungkin saja terbesit di benak kita jika kita sepintas membaca hadis ini. Ketahuilah bahwa cinta karena Allah termasuk ribat atau ikatan yang dapat menghimpun hati dengan cahaya Allah dan dapat menaunginya dengan naungan sikap saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai, saling mengunjungi, dan saling menyambung hubungan karena keagungan Allah semata. Apabila seorang hamba atau saudara seiman melakukan suatu dosa, maka hal itu akan membuat hatinya penuh dengan rasa benci, sehingga terputuslah hubungan hati dengannya. Dan perpisahan adalah balasan yang setimpal karena dosa tersebut. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah dua orang saling mengasihi karena Allah atau karena Islam, lalu keduanya berpisah, melainkan pasti disebabkan oleh dosa yang dilakukan salah seorang di antara keduanya. Oleh karena itu, apabila seorang hamba mulai merasakan kelainan sikap dari saudaranya, maka hendaklah ia mengoreksi dirinya terlebih dahulu. Barangkali ia telah melakukan suatu dosa. Jika betul, maka hendaklah ia segera bertobat agar cinta saudaranya kembali bersemi kepadanya lagi. Selanjutnya ada analisis generalisasi. Dalam kitab Aunul Ma'bud, maksud dari sebaik-baik amal adalah cinta karena Allah. Ialah tidak ada tujuan dan kebaikan yang lain selain Allah, serta cinta yang seharusnya ialah cinta kepada Allah, kekasihnya Rasulullah, dan para sahabatnya. Dan maksud dari benci karena Allah adalah membenci apa-apa yang dibenci Allah, seperti benci kepada orang kafir atau dosa. Cinta adalah hasil sayang yang disertai mahabbah, sedangkan benci adalah lawan dari cinta. Seseorang bisa saja mencintai orang lain karena hartanya, kecantikannya, kedudukannya, kepentingan pribadi, ambisi dunia, atau karena materi yang fana ini. Semua itu merupakan pendorong dan tujuan yang dibenci dalam Islam, yang telah menetapkan dasar cinta dan benci, yaitu agama. Oleh karena itu, seorang mukmin tidaklah mencintai seseorang kecuali karena agamanya yang hak, dan tidaklah membencinya kecuali karena agamanya yang batil. Oleh sebab itu, seorang muslim mencintai para nabi, para wali, kaum siddiq, para syuhada, dan orang-orang soleh, karena mereka melakukan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia mencintai mereka karena Allah, dan ini merupakan kesempurnaan cinta mereka kepada Allah. Ia membenci orang-orang kafir dan kaum munafikin, ahli bid'ah, dan pelaku maksiat karena mereka melakukan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia membenci mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang melakukan itu, maka ia telah mencintai Allah dan membenci karena Allah. Cukuplah Allah sebagai pelindungnya, dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Terakhir ada kritik praksis. Syekhul
Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Munawwir dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir, beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mencintai karena Allah, membenci karena Allah artinya mencintai seseorang karena ketaatan dia kepada Allah, karena agama. Semakin seseorang dekat kepada Allah, semakin agamanya bagus, semakin ia solih, semakin ia mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, semakin pula ia menjauhi perbuatan maksiat kepada Allah, maka semakin kita cintai karena Allah. Sebaliknya, semakin ia memaksiati Allah, semakin ia berbuat maksiat kepada Allah, maka semakin kita benci dia karena Allah. Makanya, terkadang kita mencintai seseorang dari satu sisi, karena ketaatan dia, tapi kita dibenci kepada seseorang dari sisi yang lain, karena perbuatan keburukan dia. Maka bila cinta kita bukan karena harta, bila cinta kita bukan kepada seseorang bukan karena ikatan organisasi atau ikatan suatu lembaga, bukan karena dia mengikuti pendapat kita, tapi kalau kita mencintai seseorang bukan karena dia menjadi pembela-pembela kita, akan tetapi karena Allah, maka ini berarti cinta kita sudah lurus. Ada beberapa faktor yang dapat mengokohkan kecintaan di jalan Allah, antara lain, satu, memberitahukan kepada orang yang dicintai bahwa kita mencintai karena Allah. Yang kedua, saling memberi hadiah. Yang ketiga, saling menyebarkan salam. Yang keempat, meninggalkan dosa-dosa. Dan yang kelima, yang paling mengerikan adalah harus meninggalkan perbuatan ghibah yang paling sering terjadi di saat tengah. Selanjutnya, kesimpulan. Dalam kitab Aunul Ma'bud, maksud dari sebaik-baik amal adalah cinta karena Allah, ialah tidak ada tujuan dan kebaikan yang lain karena selain Allah. Serta cinta yang seharusnya ialah cinta kepada Allah, kekasihnya, Rasulullah, dan para sahabatnya. Dan maksud dari benci karena Allah adalah membenci apa-apa yang dibenci Allah, seperti benci kepada kegelapan dan dosa. Cinta karena Allah dan benci karena Allah tidak termasuk wala atau loyalitas kepada kaum mukmin dan bara, berlepas diri terhadap orang-orang musyrik. Ditinjau dari beberapa sisi, diantaranya wala dan bara adalah pokok, sementara cinta dan benci adalah kesempurnaan. Cinta dan benci merupakan konsekuensi, sedangkan wala dan bara bukan sebaliknya. Terkadang kita mencintai seseorang dari satu sisi, karena ketaatan dia, tapi kita benci kepada seseorang dari sisi yang lain, karena perbuatan keburukan dia. Maka bila cinta kita bukan karena harta, bila cinta kita bukan karena seseorang tersebut mengikuti organisasi atau suatu lembaga, atau bukan karena dia mengikuti pendapat kita, kalau kita mencintai seseorang bukan karena dia menjadi pembela-pembela kita, akan tapi karena Allah, maka ini berarti cinta kita sudah lurus, insya Allah. Baik, terima kasih. Mungkin itu sekian dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.